Seorang wanita bertemu dengan sekumpulan entitas jahat di rumahnya. Entitas-entitas ini tanpa henti mengejarnya, tapi jika dia berhenti, mereka juga berhenti. Haruskah dia bergerak atau tidak? Wanita itu gemetaran, tetapi kakinya tidak mau menuruti perintahnya. Ia mencoba bergerak perlahan, tetapi makhluk-makhluk itu mengikutinya. Ia memutuskan untuk menyerah dan lari menyelamatkan diri. Tiba-tiba, entitas-entitas itu menangkapnya, menjatuhkannya ke tanah, dan mencabut sebagian besar rambutnya. Dan detik berikutnya, apa yang mereka coba cabut? Wanita itu pingsan karena ketakutan. Ketika dia bangun, dia berada di rumah sakit. Ibunya tidak tahu apa yang terjadi, hanya tahu bahwa dia sedang mengalami stres yang sangat berat. Ia menyentuh kulit kepalanya di mana sebagian rambutnya hilang. Tidak yakin apakah yang dilihatnya tadi malam adalah kenyataan atau halusinasi. Ia mencoba menghubungi pria di teleponnya untuk menangani roh jahat itu, tetapi sikap ibunya berubah. Ibunya bertingkah seperti kerasukan. Dia dengan panik menarik selang infus hanya untuk melihat ibunya menusuk pecahan kaca ke leher dan pipinya. Ada yang tidak beres. Wanita itu merasakan kelembapan di tangannya. Mendongak, ia melihat pecahan kaca itu berada di genggamannya. Apakah ia baru saja membunuh ibunya? Tak percaya dan takut ketahuan oleh asistennya, ia segera mengenakan jaket dan berlari keluar. Di jalan, ia bertemu dengan sahabatnya yang datang berkunjung dan langsung memintanya untuk mengantarkannya ke pamannya. Pamannya sudah mengirimkan alamatnya. Begitu ia tiba, mereka bisa menyingkirkan roh jahat itu. Namun tepat sebelum tiba, wanita itu menerima telepon dari sahabatnya. Ternyata sahabatnya sama sekali tidak datang berkunjung. Sahabat di depannya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh roh jahat. Ia benar-benar hancur, tetapi ia menolak membiarkan roh jahat itu menguasai tubuhnya. Ia dengan putus asa menyuruh dirinya sendiri untuk bangun. Untungnya detik berikutnya, ia berhasil melepaskan diri dari ilusi tersebut. Ia menyadari bahwa selama tekadnya kuat, ia dapat mengatasi roh jahat itu dan segera pergi ke alamat yang diberikan pamannya. Wanita itu meminta pamannya untuk segera menyuntikkan dengan obat untuk membuatnya berada dalam keadaan mati suri, sehingga ia dapat menghidupkannya kembali setelah roh jahat itu meninggalkannya. Sayangnya prosesnya tidak berjalan lancar. Dia itu menguncinya di ruangan penyimpanan dingin dan kemudian ia melihatnya. Apakah ini kenyataan atau halusinasi? Roh jahat itu benar-benar muncul di hadapan wanita itu. Apakah pria yang dilihatnya tadi nyata? Roh jahat itu jelas tidak akan melepaskannya. Ia ingin merasuki tubuh wanita itu untuk mengadakan konser, sehingga ia dapat menulari puluhan ribu orang dengan senyuman. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, wanita itu akhirnya muncul dari kegelapan. Ia sekarang berdiri di atas panggung konser, dikelilingi oleh penggemar yang memanggil namanya. Bahkan ibunya yang telah meninggal pun ada di antara mereka. Apa yang terjadi? Bukankah ibunya sudah meninggal? Kepala wanita itu berputar. Dia benar-benar bingung. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang persis seperti dirinya, dengan senyum jahat di wajahnya. Kemudian wanita itu merobek perutnya dan monster yang mengerikan muncul. Monster itu merobek mulut wanita itu, menandakan bahwa ia telah sepenuhnya dirasuki oleh roh jahat.